Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapkan datanya terlebih dahulu ya. Jadi nanti file ini, jadi data ini kita rubah dulu formatnya ke dalam CSV. Nah, ini nanti bisa dibuka ini ya, klien 4401 data dan hasil. Jadi data ini kita rubah dulu formatnya ke dalam CSV. Caranya kita copy ya. Jadi yang di copy ini saja. Nah, yang ini kita copy seperti ini. Nah, kita buat file baru nantinya ya. Nah, jadi kode dari kuesioner ini dan data ini saja nanti yang digunakan. Jadi kita copy, kita buat file baru. Nah, seperti ini, lalu kita pastenya yang ini, paste value. Nah, seperti ini, lalu kita bisa hapus ini kuesionernya ini karena ini tidak digunakan ya. Nah, setelah seperti ini, kita pilih file ya, klik file, kemudian save as. Nah, seperti ini, lalu kita bisa simpan datanya itu di mana yang kita inginkan ya. Nah, seperti ini contohnya. Kita beri nama bebas ya. Contoh CSV seperti ini, kemudian save as type-nya kita klik, kita rubah formatnya ke ini, CSV UTF 8. Nah, seperti ini, lalu kita klik save. Nah, karena saya sudah buat, nanti bisa menggunakan file yang ini saja. Jadi seperti itu untuk membuat file CSV-nya. Ini kita bisa close dulu ya. Oke, kita close saja karena sudah dibuat tadi file CSV-nya. Nah, kemudian setelah file CSV-nya terbentuk ya. Nah, ini setelah file CSV-nya terbentuk, nanti bisa digunakan file yang ini ya, 4401 ini CSV. Nah, kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Setelah terbuka, kita pilih new project, kita beri nama, di sini adalah contoh seperti itu. Kemudian kita import data file. Nah, kita masukkan file CSV yang sudah kita buat tadi ya. Ini import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS, dan ini merupakan adalah hasil dari analisis deskriptifnya. Deskriptif itu nanti yang ini ya. Nah, yang ini. Jadi hasil dari sini ini kita bisa copy ya, copy to Excel. Nah, kita bisa paste di sini. Nah, lalu kita interpretasikan sebagai analisis deskriptif. Yang sudah buat saya seperti ini ya. Nanti tinggal disesuaikan saja sekiranya mana yang akan digunakan. Oke, kita bisa back, kemudian ini ya, create model. Nah, model tabnya kita ganti ya. Kita pilih di sini PLSM, kemudian model name, tulis saja sini contoh seperti itu. Lalu klik save. Nah, ini tandanya sudah oke ya. Tinggal kita buat model penelitiannya saja. Nah, untuk membuat model penelitian di lembar kerja Smart PLS ini, jadi kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja. Caranya memasukkan indikatornya, kita blok indikator ini sesuai dengan variabelnya ya. Jadi contohnya seperti ini. Kita klik dulu ya, klik kiri di W1 ini, kemudian tekan shift, kita klik di W4. Nah, seperti ini kita blok, lalu kita drag. Oke, kita masukkan dulu ya, nanti kita beri nama. Nah, seperti ini ya. Lalu kita beri nama. Nah, kita supaya cepat seperti ini ya cara memberi namanya ya. W adalah Yum. Outcome quality.
ya, sorry, salah. PS itu adalah patient satisfaction, PR itu adalah price reasonable. RI adalah requisite intention. Nah, setelah kita beri nama seperti ini, kita buat model penelitiannya itu sesuai dengan ini ya, sesuai dengan rancangan penelitiannya. Kita bisa susun seperti ini ya, kita susun dulu. Nah, untuk menyusun ini ya, model analisisnya ini bisa sesuai dengan apa yang sudah kita buat, atau ini bisa juga berbeda ya. Yang penting itu nanti garisnya itu sama saja, karena kadang nanti ada data yang saling tertutup itu. Nah, itu jangan sampai seperti itu nanti hasil outputnya. Trial prestation. Revisit intention, satisfaction, revisit intention. Pastikan lagi posisinya ya. Revisit intention, patient satisfaction. Nah, lalu kita hubungkan ya variabel ini dengan menu connect. Nah, seperti ini. Jadi kita hubungkan harus sesuai dengan hipotesis yang kita buat ya. Seperti ini. Lalu ke atas itu adalah revisit ya, sudah benar ini. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa rapikan dulu ya. Kurang lebihnya seperti ini. Setelah oke, kita bisa save modelnya ini. Kemudian kita lakukan perhitungan ya. Pertama gitu kita akan menghitung dari outer model ini. Jadi outer model dan inner model itu dihitung menggunakan analisis PLS algorithm. Caranya klik calculate, kemudian ini ya PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Jadi yang pertama kita lihat itu adalah nilai dari ini outer loadingnya. Nah, ini di outer loading ini menunjukkan validitas dari masing-masing indikator ini, indikator konstruk ya, atau validitas dari kuesionernya. Nah, di sini nilainya harus di atas 0,7. Nah, ini sudah di atas 0,7 seluruhnya, maka di sini tidak ada yang tidak valid ya. Jadi seluruhnya itu valid. Jadi kalau misalkan di atas 0,7 itu ditandai dengan warna hijau. Kemudian kita lihat ini construct reliability and validity. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah nilai AVI-nya terlebih dahulu. AVI ini harus di atas 0,5. Ini seluruhnya di atas 0,5 ditandai dengan warna hijau ya. Maka untuk variabel penelitian ini dapat dikatakan reliable, dapat dikatakan valid ya. Kemudian untuk reliabilitas yang kita lihat adalah nilai dari kerombak alpha dan composite reliability. Kerombak alpha ini dan composite reliability ini nilainya harus di atas 0,7. Nah, ini sudah di atas 0,7 semua, maka dapat dikatakan reliable. Sampai tahap ini dapat dikatakan bahwa seluruh variabel konstruk dan latennya itu dapat dikatakan valid dan reliable. Selanjutnya kita lihat nilai dari discriminant validity ya. Nah, ini. Oke, discriminant validity yang tadi yang ini ya. Nah, ini ya HTMT. Jadi discriminant validity ini kita menghitung menggunakan metode HTMT.
ATMT itu ini ya. ATMT ini adalah harus nilainya itu di bawah 0,9 atau sampai dengan rentang toleransi di bawah 1. Di sini ada yang merah ya. Merah ini tandanya di atas 0,9, tapi ini masih di bawah 1, maka dapat ini ya, maka masih masuk ke dalam rentang toleransi ya. Itu selanjutnya adalah pengujian inner model. Nah, inner model ini yang kita lihat adalah nilai dari VIF-nya terlebih dahulu. VIF ini kita gunakan ini ya, inner model matrix ini. Nah, VIF ini nilainya harus di bawah 5 ya. Di sini ada yang di atas 5. Nah, di sini menandakan berarti terjadi gejala multi-kolineritas ya pada variabel ini, service encounter dan pasien satisfaction, seperti itu. Nah, ini tidak masalah ya, karena memang ya seperti inilah kalau untuk data penelitian ya. Selanjutnya adalah nilai ini ya, coefficient determination. Itu dilihat dari sini, R-square. Nah, R-square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, di sini untuk R-square ini kita bisa lihat nilainya adalah untuk pasien satisfaction nilainya adalah 0,813. 0,813 itu berarti menandakan bahwa variabel ini ya, di pasien satisfaction ini jadi variabel ini IWOM, service quality sampai dengan precisionable itu ini ya, mempengaruhi sebesar 0,813 atau 81,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar dari model penelitian. Itupun cara membaca untuk yang revisitation ini nilainya adalah 0,717 atau 71,7%. Jadi variabel ini ya seluruhnya IWOM sampai dengan pasien satisfaction ini mempengaruhi sebesar 71,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh model lain di luar dari penelitian ini. Seperti ini ya, untuk interpretasinya nanti bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya ini ya, kita lihat nilai F-square-nya ini atau effect size. Jadi nanti kita nanti ya melakukan pengujian ini, kita langsung loncat ke sini dulu. Nah, untuk F-square ini ya, F-square ini kita lihat di sini. Nah, ini F-square. Nah, F-square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh independen terhadap dependen tapi secara parsial atau secara individu. Jadi misal ini ya, service quality terhadap pasien satisfaction itu nilainya adalah 0,415. Nah, besaran pengaruhnya itu seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi outcome quality ke patient satisfaction nilainya adalah 0,415. 0,415 itu tergolong ke dalam nilai pendugaan yang kecil. Nah, ini diperoleh dari mana? Itu diperoleh dari sini ya. Di sini ada kriteria untuk menentukan besar atau kecilnya pengaruh. Selanjutnya adalah kita lihat nilai dari chi-square-nya. Nah, untuk chi-square ya, ini hasilnya kita bisa save dulu ya. Dari PLS algorithm ini kita bisa save. Nah, seperti ini. Kita tulis PLS algorithm. Ini kita save di dalam aplikasi Smart PLS-nya. Kemudian jika kita pengen save di luar dari Smart PLS ini atau output dari analisis ini ya, kita klik ini, kita klik Excel kemudian export. Nah, ini save filenya nanti bentuknya adalah Excel ya, karena memang output dari Smart PLS ini adalah formatnya Excel. Kita bisa beri nama sini. Nah, seperti ini ya. Lalu klik save. Nah, ini adalah save file yang sudah saya buat. Jadi ini sesuai dengan tahapan analisisnya ya. Kita bisa cancel saja seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ke pengujian tadi ya. Kita bisa back. Nah, kita di sini menguji ini ya, menguji chi kuadrat atau predictive relevance. Caranya klik calculate, kemudian kita pilih menu ini unfolding, start calculation. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat ini construct consolidated frequency. Nah, ini adalah yang kita gunakan untuk pengujian chi-square. Untuk interpretasinya kurang lebihnya seperti ini ya, nanti bisa dilihat di file yang sudah saya buat. Selanjutnya yang terakhir adalah uji hipotesis penelitian. Ini
untuk uji hipotesis kita kembali, ini bisa di save ya seperti tadi caranya, back. Nah untuk uji hipotesis caranya klik calculate, kemudian ini ya bootstrapping, lalu start calculation. Nah ini adalah hasil dari pengujian hipotesisnya ya. Jadi untuk pengujian hipotesis ini di sini yang pertama kita lihat adalah nilai dari path coefficient. Nah, path coefficient ini menentukan apakah pengaruhnya itu positif atau tidak ya. Positif atau tidak itu dilihat dari original sampel, kemudian signifikan atau tidak itu dilihat dari nilai p-value. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ini tidak ada tanda negatifnya, maka pengaruhnya itu positif ya. Nah contohnya ini outcome quality ke patient satisfaction itu memiliki pengaruh positif dan signifikan karena nilainya ini lebih kecil dari 0,5 ya untuk p-value nya ini. Sedangkan untuk outcome quality ke revisit intention memiliki original sampelnya ini positif ya, berarti quality terhadap revisit intention memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Nah kalau untuk yang ini service encounter ke revisit intention ini memiliki pengaruh negatif ya, namun tidak signifikan karena p-value nya ini lebih besar dari 0,5 seperti itu. Jadi ini adalah untuk yang pengaruh langsung. Nah kalau kita ingin melihat bagaimana pengaruh tidak langsungnya atau pengaruh variabel mediasinya, kita lihat di sini ya, di specific indirect effect. Nah ini adalah bentuk variabel bentuk pengaruh dari mediasi. Jadi di sini kita melihat mediasi patient satisfaction. Jadi service encounter ke revisit intention melalui patient satisfaction seperti ini ya. Oke, seperti itu untuk pengujian Smart PLS. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.